sekarang saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan pertama, yaitu apa itu conceptual framework. Berbicara mengenai conceptual framework, kita tahu kalau pada dasarnya akuntansi berkembang secara dinamis. Dimulai dari transaksi tradisional berupa barter, lalu muncul transaksi mata uang, dan juga diikuti oleh transaksi berupa kredit, yang membuat akuntansi ini perlu dikembangkan dan membuat lebih kompleks, sehingga perlu adanya standar untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang memungkinkan terjadi. Nah, motivasi awal dibentuknya CPF atau Conceptual Framework ini diawali oleh observasi yang dilakukan oleh FASB mengenai kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan dari pendahulu-pendahulunya. Nah, Conceptual Framework itu apa sih? Conceptual Framework ini merupakan suatu sistem yang koheren di mana terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Nah, oleh karena itu perlu adanya konsep yang mendasari ini untuk penyusunan laporan keuangan, supaya penyusunannya ini dapat dilakukan secara konsisten dan menyajikan informasi yang logis. Selain itu, Conceptual Framework juga bisa menjadi referensi dalam menyusun dan menetapkan standar akuntansi. Lalu melanjutkan dari yang tadi, jadi kerangka konseptual ini terdiri dari 3 level. Kita bisa lihat dari segitiga di samping, ada level 1, level 2, dan level 3. Jadi level 1 ini merupakan tujuan yang terdiri dari Objective of Financial Statement, yang dimana tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak eksternal dalam mengambil sebuah keputusan. Supaya bisa memenuhi tujuan tersebut, di level 2 ada tahap-tahap prinsip dasar berupa elemen yang disajikan, yaitu ada aset, liabilities, equity, income, dan gain or loss, yang dimana harus disajikan sebagai informasi akuntansi yang karakter kualitatifnya relevan, dapat dipercaya, dan representatif. Lalu di level ketiga adalah tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini dibagi menjadi 3. Ada asumsi dalam lingkungan bisnis, lalu ada prinsip-prinsip akuntansi, dan batasan-batasan akuntansi. Berbicara mengenai asumsi dalam bisnis, itu menjelaskan mengenai entitas ekonomi, yaitu perusahaan berdiri sendiri. Jadi uang perusahaan sama uang pemilik itu beda. Nah, lalu juga ada menjelaskan mengenai going concern, yang dimana perusahaan itu harus tetap hidup dalam jangka waktu yang lama. Juga menjelaskan mengenai monetary unit, yaitu segala sesuatu diukur dengan uang. Dan periodicity, yaitu laporan keuangan dibentuk dalam periode, bisa triwulan atau tahunan. Nah, lalu selanjutnya mengenai prinsip-prinsip akuntansi, yaitu menjelaskan mengenai measurement atau pengukuran, yaitu di mana akuntansi ini diukur berdasarkan historical cost-nya. Nah, lalu juga ada revenue recognition atau pengakuan pendapatan, yang dimana kita bisa ngakuin pendapatan di awal atau di akhir. Juga sama seperti expense recognition, dan juga menjelaskan mengenai full disclosure, di mana laporan keuangan itu harus disajikan secara menyeluruh, tidak boleh ditutup-tutupi. Nah, yang terakhir mengenai batasan-batasan akuntansi, ini menjelaskan mengenai cost yang bisa dikurangkan atau cost yang bisa dihapus untuk meningkatkan income. Misalnya mengenai bad debt expense, itu bisa dihapus untuk menaikkan income dari perusahaan. Lalu untuk yang soal kedua mengenai kegunaan conceptual framework. Jadi
Di sini saya udah menjawab ada 4, yaitu yang pertama sebagai referensi atau acuan bagi penyusun standar akuntansi keuangan. Dengan adanya conceptual framework ini, kita bisa membuat kerangka standar akuntansi keuangan. Lalu yang kedua, auditor bisa memberikan pendapat apakah laporan keuangan ini udah sesuai sama prinsip yang berlaku atau belum. Karena conceptual framework sendiri itu merupakan dasar untuk membuat laporan keuangan. Maka dari itu, auditor dengan menggunakan conceptual framework bisa melihat apakah laporan keuangan ini udah sesuai atau belum. Nah, lalu yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan meyakinkan para user dalam membaca laporan keuangan. Jadi user seperti investor dan pihak-pihak eksternal yang lainnya itu bisa membaca apakah laporan keuangan ini bisa meyakinkan mereka atau tidak. Jadi butuh adanya conceptual framework supaya isi dari laporan keuangan itu sesuai dengan standar. Nah, lalu yang keempat, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah akuntansi dalam pelaporan keuangan tapi belum diatur di standar akuntansi keuangan, conceptual framework ini bisa menjadi referensinya atau acuannya supaya masalah itu bisa diselesaikan. Oke, jadi pertanyaan ketiga mengenai konsep-konsep dalam conceptual framework. Yang pertama itu yaitu mengidentifikasi objektif pelaporan keuangan, yaitu tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi investor dalam membuat keputusan. Lalu, keputusan ini melibatkan pembelian, penjualan, atau pemegang ekuitas. Nah, informasi yang berguna untuk keputusan bagi penyedia modal mungkin juga berguna bagi pengguna pelaporan keuangan lainnya yang bukan penyedia modal. Lalu untuk yang kedua itu mengenai menguraikan dasar-dasar yang merupakan karakteristik kualitatif yang membuat informasi akuntansi berguna dan unsur-unsur laporan keuangannya. Nah, jadi karakteristik kualitatif sendiri itu bertujuan untuk membedakan informasi yang berguna dengan informasi yang kurang berguna, di mana tujuannya adalah untuk memberikan informasi keuangan yang berguna untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Nah, membedakan informasi-informasi tersebut bisa kita bedakan ke dalam dua karakteristik, yaitu karakteristik fundamental dan juga karakteristik peningkatan atau enhancing. Nah, yang ketiga merupakan mengidentifikasi pedoman pelaksanaan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang digunakan dalam menetapkan dan menerapkan standar akuntansi dan konsep-konsep khusus untuk menempatkan tujuan ke dalam sebuah praktek. Nah, pedoman ini mencakup asumsi, prinsip, dan batasan yang menggambarkan lingkungan pelaporan saat ini. Kriteria pengakuan dan panduan itu berisi tentang informasi apa yang harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan kapan informasi ini harus dilaporkan. Pengukuran mempermasalahkan definition, measurability, relevance, dan juga reliability. Nah, di mana measurability itu merupakan atribut relevan yang dapat diukur dengan keandalan yang memadai. Sementara relevance itu mampu membuat perbedaan dalam keputusan pengguna. Keandalan itu merupakan informasi secara representasi, dapat dipercaya, dapat diversifikasi, dan netral.
Conceptual framework adalah suatu sistem yang koheren dari tujuan yang saling berkaitan dan fundamental, yang diharapkan untuk mengarah kepada standar yang konsisten dan menggambarkan sifat, fungsi, dan limitasi dari financial accounting dan reporting. Conceptual framework menggunakan prinsip segitiga terbalik. Berikut rinciannya antara lain. Laporan keuangan, hal yang mendasari semua konsep tujuannya untuk menyediakan informasi bagi pengguna eksternal untuk mengambil keputusan terutama keputusan ekonomi. Yang kedua, elemen disajikan sesuai dengan karakteristik agar mendukung tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi dalam lingkungan bisnis, prinsip-prinsip dalam akuntansi serta batasan dalam penyajian laporan keuangan. Manfaat dari conceptual framework adalah yang pertama, bermanfaat dan berhubungan dengan penentuan standar akuntansi serta bangunan, konsep, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, memudahkan dalam memecahkan masalah yang terkait dengan praktik baru dan mungkin mengandung resiko tinggi. Yang ketiga, membantu untuk memahami penggunaan laporan keuangan dan menimbulkan rasa percaya pada laporan keuangan tersebut. Yang keempat, jika mendukung komparabilitas atau kemampuan untuk dibandingkan pada laporan keuangan banyak perusahaan. Jika sebuah laporan keuangan tidak menggunakan conceptual framework, maka manfaat yang telah dipaparkan di atas tidak akan ada dan laporan keuangan perusahaan akan dinilai dan tidak dimiliki komparabilitas dibanding laporan keuangan perusahaan yang lain. Kemudian tidak akan ada penentuan standar akuntansi serta bangun konsep juga tujuan yang telah ditetapkan dan sebagainya. Di dalam penentuan standarisasi pelaporan keuangan tentunya pasti adanya tantangan atau keterbatasan dari pelaporan keuangan itu sendiri. Berdasarkan melihat standar dari IFRS, maka ada beberapa keterbatasan yang menjadi tantangan dalam pelaporan keuangan, yaitu yang pertama, IFRS dalam lingkungan politik. Ini menjelaskan terkait dengan beberapa pihak mungkin menginginkan konsep perumusan pelaporan keuangan mereka dilakukan tidak secara standarisasi akuntansi sendiri, namun mereka ingin membentuk jenis yang hanya mereka ketahui tanpa memberikan informasi lebih lanjut. Ini merupakan bentuk dari lingkungan politik yang memaksa untuk pelaporan keuangan harus dibentuk sesuai dengan keinginan beberapa kelompok sehingga menuntut perubahan secara terus-menerus. Yang kedua, kesenjangan ekspektasi. Ini terjadi seperti skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan Enron, AS Parliament, ITA, dan Siemens Dew yang mengingatkan dunia akuntansi tentang kecurangan akan pelaporan keuangan, adanya penipuan dan penggelapan dana, menjadikan munculnya kesenjangan ekspektasi, sehingga masyarakat dan investor meragukan keaslian data pelaporan keuangan. Maka dari itu Amerika menetapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan oleh pengendalian internal dengan membentuk sistem pengawasan keseimbangan untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan dan kesalahan. Yang ketiga, masalah pelaporan keuangan yang signifikan. Dilihat dari permasalahan terbaru menjelaskan bahwa keterbatasan dalam bentuk yang pertama, pengukuran non-keuangan di mana laporan keuangan tidak mampu menyediakan beberapa pengukuran kinerja utama yang banyak digunakan oleh manajemen seperti indeks kepuasan pelanggan, informasi jaminan simpanan, dan tingkat jumlah produk cacat atas barang yang dibeli. Yang kedua, informasi berwawasan ke depan yaitu laporan keuangan tidak mampu memberikan informasi wawasan ke depan yang dibutuhkan oleh kreditor dan investor. Yang ketiga, aset lunak, laporan keuangan yang difokuskan pada aset keras tetapi tidak mampu memberikan banyak informasi tentang soft asset seperti aset tak berwujud mereka. Yang keempat, ketepatan waktu dari pemberian data informasi pelaporan keuangan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keterbatasan pelaporan keuangan bertujuan umum, yaitu pelaporan keuangan didasarkan pada estimasi, pertimbangan, dan model daripada penggambaran yang eksak atau pasti. Ini menjelaskan terkait pelaporan informasi keuangan belum terlalu memaparkan dengan jelas. Contohnya masih ada akun cadangan kerugian piutang
Bisa saja kondisi tersebut dihapuskan dan tiba-tiba adanya piutang yang dapat tertagih menciptakan kondisi kurang konsisten, namun hal ini sudah dijelaskan bahwa kondisi tersebut dapat diterima karena telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal lainnya yaitu berdasarkan tujuan PET umumnya visi dari kerangka konseptual pelaporan keuangan yang ideal sangat sulit untuk dicapai secara penuh karena adanya proses pada lapangan yang kurang pas apabila dicocokkan dan dipadukan dengan sistem yang ada pada suatu perusahaan. Namun, walaupun terdapat keterbatasan dan kekurangan pada pelaporan keuangan, semua itu bisa diminimalisir dan diperbaiki sesuai dengan prosedur dan standar operasional akuntansi dan keuangan serta disesuaikan corak dari perusahaan dalam penyusunan pelaporan keuangan yang tepat guna bagi berkembangnya perusahaan tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 6, yaitu apakah laporan keuangan yang ada dapat memuaskan kebutuhan pelaporan keuangan untuk seluruh pihak dan mengapa. Jadi kita tahu bahwa laporan keuangan merupakan bagian terpenting dalam satu perusahaan yang digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2015 menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sebelum itu kita harus mengetahui alasan pentingnya adanya laporan keuangan pada suatu perusahaan. Yang pertama, memberikan informasi yang jelas tentang kondisi keuangan dalam suatu perusahaan. Ini penting untuk para calon investor, di mana sebelum menginvestasikan uang-uangnya ke dalam perusahaan, investor harus mengetahui dulu bagaimana perusahaan mengelola dirinya, bagaimana kinerja dalam satu perusahaan itu melalui laporan keuangan. Sehingga investor dapat memperhitungkan berapa banyak keuntungan yang dapat diambil jika melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Yang kedua, di sudut pandang pelanggan. Laporan keuangan itu bisa menjadi pegangan untuk percaya pada suatu perusahaan. Jika pelanggan tersebut adalah pelanggan yang berkontrak jangka panjang, maka laporan keuangan yang stabil menunjukkan bahwa perusahaan itu lancar dan kondisi keuangan dalam perusahaan tersebut lancar. Tapi sebaliknya, jika laporan keuangan berantakan, tiba-tiba perusahaan juga harus bangkrut, maka pelanggan-pelanggan yang sudah lama itu akan merasa rugi. Yang ketiga, pentingnya laporan keuangan itu bagi karyawan perusahaan. Laporan keuangan itu kan menunjukkan kondisi perusahaan, dan kita tahu bahwa karyawan itu berpatokan pada keuangan pada perusahaan. Jadi, jika laporan keuangan stabil, maka karyawan juga akan lebih percaya kepada perusahaan dan lebih betah untuk bekerja di perusahaan. Yang keempat, untuk pemegang saham. Jika di kondisi keuangan stabil, maka pemegang saham juga akan lebih percaya kepada perusahaan. Dan bagi para pemegang saham, jika perusahaan itu dalam kondisi yang stabil, maka peluang sahamnya itu akan bernilai tinggi. Tapi jika kondisi keuangan dalam suatu perusahaan tidak stabil, maka akan menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham. Dan terakhir, untuk perusahaan sendiri, laporan keuangan itu bisa menjadi evaluasi tentang kondisi keuangan dalam perusahaan, di mana dalam laporan keuangan itu perusahaan bisa mengetahui mana aset yang berharga, mana produk yang lebih bernilai tinggi, mana produk yang kurang disukai oleh pasar, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan bisa tahu bagaimana mengambil aksi selanjutnya di dalam periode-periode berikutnya. Jadi tujuan dari laporan keuangan sendiri untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan, di mana dibuat untuk memenuhi tujuan tersebut. Maka laporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan semua pihak yang memegang laporan keuangan tersebut. Karena laporan perusahaan itu juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Dan jika laporan keuangan dibuat dengan benar, dibuat dengan sesuai dengan tujuan yang ada untuk mencapai sasaran yang tepat pula, maka laporan keuangan tersebut akan memuaskan semua pihak yang menerima laporan keuangan tersebut.
Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 7, yaitu apakah gunanya karakteristik kualitatif laporan keuangan diterapkan. Jadi, karakteristik kualitatif dari informasi yang ada di dalam laporan keuangan merupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan akuntansi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. FASB dalam FSAC nomor 2 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar dalam memilih alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan serta persyaratan pengungkapan atau disclosure. Di dalamnya juga menyebutkan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan suatu informasi dalam perusahaan. Yang mana suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas bila pengguna laporan keuangan tersebut mendasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing sehingga dapat mengerti dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan mereka. Dalam IAI juga menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang benar-benar bermanfaat dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Karakteristik yang dijabarkan oleh IAI yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan daya banding. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan. Yang pertama, relevansi. Artinya, pemilihan informasi yang memiliki kemungkinan paling besar untuk memberikan bantuan kepada para pengguna dalam keputusan ekonomi mereka. Yang kedua, dapat dimengerti. Artinya, tidak hanya informasi tersebut jelas, tapi juga para pengguna dapat memahami secara maksimal. Yang ketiga, dapat diverifikasi. Artinya, hasil akuntansi didukung oleh pengukuran-pengukuran yang independen dan menggunakan metode-metode pengukuran yang sama. Yang keempat, netralitas. Artinya, informasi akuntansi ditujukan kepada pengguna umum dari semua kalangan, tidak hanya untuk pengguna-pengguna yang spesifik. Yang kelima, ketepatan waktu. Artinya komunikasi informasi secara lebih awal untuk menghindari adanya keterlambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang keenam, komparabilitas atau daya banding. Secara tidak langsung berarti ada perbedaan-perbedaan yang terjadi seharusnya bukan diakibatkan oleh adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan. Yang terakhir, kelengkapan. Artinya laporan informasi akuntansi tersebut telah dilaporkan seluruh informasi secara wajar dan memenuhi persyaratan dari tujuan kualitatif yang lain. Oke, jadi selanjutnya menjawab pertanyaan ke-8 yaitu mengenai karakteristik kualitatif. Nah, jadi karakteristik kualitatif sendiri merupakan sebuah atribut untuk membedakan informasi yang berguna dengan informasi yang kurang berguna, di mana tujuannya itu adalah untuk membantu kita dalam menghasilkan informasi keuangan guna mengambil keputusan yang tepat. Nah, karakteristik kualitatif sendiri dibedakan jadi dua, yaitu karakteristik yang dasar atau fundamental dan juga karakteristik yang meningkatkan atau enhancing. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai karakteristik yang menjadi dasar atau yang perlu ada, yaitu fundamental. Nah, fundamental sendiri terdiri dari dua hal, yaitu relevance dan juga faithful representation. Untuk relevance sendiri itu merupakan seberapa membantu informasi tersebut untuk proses pengambilan keputusan keuangan. Nah, dalam hal ini pun terdiri dari 3 hal, yaitu ada predictive value, confirmatory value, dan materiality. Nah, predictive value ini merupakan kayak menghasilkan atau memprediksi hasil masa depan. Sementara confirmatory value itu memberikan informasi tentang peristiwa masa lalu. Sementara materiality adalah kalau misalnya kita menghilangkan atau terkena salah saji, itu dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat
oleh pengguna berdasarkan informasi keuangan atas entitas pelapor tertentu. Lalu selanjutnya untuk yang faithful representation, itu merupakan sejauh mana informasi secara akurat mencerminkan sumber daya perusahaan. Nah, contohnya itu kayak contoh sifatnya kayak complete, natural, dan free from error. Itu maksudnya gimana? Untuk completeness sendiri itu merupakan laporan itu jadi nggak boleh mengecualikan transaksi apapun. Jadi semuanya itu harus tersedia atau komplit. Untuk yang natural atau netral, itu sejauh mana informasi itu bebas dari bias. Oke? Jadi memperhatikan bahwa ada subjektivitas dan estimasi yang terlibat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu pun, informasi tidak dapat benar-benar netral. Namun jika sebuah perusahaan itu contohnya mensurvei 1000 akuntan dan mengambil rata-rata jawaban mereka, itu akan dianggap netral dan bebas dari bias. Lalu untuk yang ketiga itu free from error, yaitu bebas dari kesalahan. Jadi sejauh mana informasi itu bebas dari kesalahan. Oke, jadi selanjutnya adalah mengenai karakteristik yang dapat meningkatkan, mempengaruhi, atau enhancing seberapa bergunanya informasi tersebut. Nah, karakteristik enhancing ini terdiri dari 4 hal, yaitu verifiability, timeliness, understandability, dan comparability. Yang pertama itu mengenai verifiability, yaitu merupakan sejauh mana informasi dapat direproduksi dengan tata dan asumsi yang sama. Nah, dalam hal ini tuh, misalnya jika sebuah perusahaan itu memiliki peralatan senilai $1 dan memberitahu bahwa akuntan biaya pembelian itu nilai sisa, metode penyusutan, dan masa manfaat, akuntan itu dapat mereproduksi hasil yang sama. Jika mereka tidak bisa, informasi tersebut dianggap tidak dapat diverifikasi. Jadi untuk selanjutnya, timeliness. Timeliness itu atau ketepatan waktu adalah seberapa cepat informasi tersedia bagi pengguna informasi akuntansi. Jadi semakin kurang tepat waktu, maka semakin sedikit informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Ketepatan waktu ini sangatlah penting untuk informasi akuntansi, karena tentu saja bersaing dengan informasi-informasi akuntansi lainnya. Terus yang ketiga, understandability, yaitu sejauh mana informasi mudah dipahami. Jadi dalam masyarakat saat ini tuh, laporan tahunan perusahaan itu lebih dari 100 halaman. Nah, dengan informasi kualitatif yang signifikan itu, informasi itu dapat dipahami oleh rata-rata pengguna laporan keuangan yang mereka inginkan. Jadi kayak informasi dalam laporan keuangan itu harus mudah dipahami atau dimengerti. Untuk yang comparability itu adalah sejauh mana standar dan kebijakan akuntansi itu diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Nah, laporan keuangan ini dapat dibandingkan dengan standar dan kebijakan akuntansi yang konsisten juga diterapkan sepanjang setiap periode akuntansi. Nah, hal ini juga memungkinkan pengguna untuk menarik kesimpulan yang mendalam tentang tren dan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Pertanyaan nomor 9, apa guna konsep capital maintenance dalam kerangka dasar laporan keuangan? Menurut saya, fungsinya dengan ada konsep capital maintenance ini bisa melakukan pemeliharaan modal dalam si laporan keuangan tersebut. Sebenarnya capital maintenance sendiri kan punya pengertian, yaitu sebuah konsep yang didasari prinsip bahwa kalau misalnya pendapatan sebuah perusahaan ini bisa diakui ketika perusahaan tersebut tuh sudah bisa dengan sepenuhnya mengganti atau mengembalikan jumlah modal yang mereka setor pada awal periode.
Jadi perusahaan ini tuh bisa dikategorikan mencapai capital maintenance kalau perusahaan ini jumlah modalnya pada akhir periode tidak berubah daripada si awal periode. Dan setiap misalnya ada sebuah jumlah kelebihan modal pada akhir periode merupakan sebuah income bagi si perusahaan tersebut. Lalu capital maintenance itu dibagi dua. Yang pertama ada financial capital maintenance dan yang satu lagi ada physical capital maintenance. Lalu apa sih perbedaan keduanya? Kalau misalnya financial capital maintenance itu punya pengertian ketika si perusahaan ini mempunyai jumlah finansial dari net asset pada akhir periodenya melebihi jumlah finansial net asset dari awal periode, maka perusahaan tersebut sudah mencapai financial capital maintenance. Lalu, kalau physical capital maintenance mempunyai pengertian yaitu keuntungan atau income perusahaan ini cuman bisa diperoleh jika ada return on capital yang terjadi saat kapasitas produktif fisik atau kemampuan usahanya ini tuh pada akhir periode melebihi kapasitasnya pada si awal periode. Jadi tuh kalau physical capital maintenance ini income itu cuma diakui kalau perusahaan tersebut tuh sudah memberikan pengganti aset operasi perusahaan pada si awal periodenya. Pertanyaan nomor 10, apabila tidak terdapat PSAK definitif untuk kasus tertentu, apa yang dilakukan penyusun laporan keuangan? Jadi di Indonesia sendiri kan dalam menyusun sebuah laporan keuangan, pasti kita bakal menggunakan sebuah pedoman atau yang biasa disebut dengan standar untuk menyajikan si laporan keuangan untuk sebuah perusahaan tertentu. Nah, dengan adanya standar ini bisa mempermudah bagi para auditor maupun para pembaca laporan keuangan untuk biar mereka bisa memahami dan juga mereka bisa membandingkan nih laporan keuangan tersebut dengan perusahaan lain yang berbeda. Karena kenapa bisa dibandingkan? Karena mereka ini mempunyai standar yang sama. Nah, di Indonesia sendiri kan dalam menyusun laporan keuangan memiliki 4 standar yang berbeda-beda. Pertama ada PSAK, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang kedua ada SAK etap, yaitu standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Yang ketiga ada PSAK syariah atau pernyataan standar akuntansi syariah. Dan yang terakhir ada SAP atau standar akuntansi pemerintah. Lalu jika sesuai dengan pertanyaan, misalnya ada suatu kejadian ekonomi yang harus tetap dicatatkan dalam sebuah laporan keuangan meskipun dia itu belum diatur secara definitif, maka tetap diperlukan kayak pengakuan dan juga pengukuran dalam PSAK yang tepat. Nah, contohnya misalnya ada sebuah perusahaan properti di mana perusahaan tersebut ingin melakukan pengakuan pendapatan yang menggunakan PSAK 72, tetapi pada waktu dia ingin menuliskan si pengakuan pendapatan tersebut, PSAK ini tuh belum diterbitkan. Jadinya belum ada pernyataan yang definitif dalam pendapatan tersebut. Jadinya si perusahaan properti ini masih mengikuti PSAK 23 yang menuliskan sebagai aset biologis. Lalu contoh lain misalnya ada sebuah badan usaha di mana badan tersebut tuh tidak mempunyai entitas publik atau tidak ada dalam bursa, otomatis badan usaha tersebut kan pasti badan usaha yang kecil dan juga menengah kan. Oleh karena itu pasti dia akan menggunakan SAK etap daripada PSAK karena perusahaannya ini tuh lebih sederhana dalam menyusun laporan keuangannya. Seperti itu. Mengapa sih dia lebih sederhana? Karena laporan keuangan ini tuh tidak ada laporan laba rugi komprehensif.